Kita boleh berikan tepuk tangan dulu untuk robotnya. Jadi pemirsa, ini adalah robot yang luar biasa. Kalau coklatnya diambil, dia akan mundur. Tapi kalau ditaruh, dia akan maju lagi ya. Dia akan maju lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk demonstrasi di awalnya. Sekali lagi saya minta tepuk tangan dari seluruh audiens yang sudah hadir. Ini menjadi awal perjumpaan kita malam hari ini pemirsa. Selama 1 jam ke depan kita jumpa dalam dialog update malam dalam Teknovasi, Tech to the Future. Baik, malam hari ini pemirsa kita akan membahas terkait dengan robot dalam inovasi dan edukasi. Karena saya yakin sebenarnya sudah tidak asing pemirsa Anda dengan banyaknya robot-robot karya kreasi dari anak-anak bangsa khususnya dari kota Surabaya ini sendiri. Pasti identik dengan teman-teman fans yang tentu saja kalau Anda melihat mungkin dari kameramen bisa membantu. Di sini saat ini sedang ada banyak sekali robot-robot yang nanti siap akan didemokan oleh teman-teman dari PEN. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah berada bersama dengan saya. Di sini ada Bapak Arif Ayudanarko selaku founder Kokaro. Kokaro ini adalah komunitas kampung robot. Pak Yuda, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Dr. Insinyur Son Kuswadi, Robotic Researcher PEN. Selamat malam Pak Son. Selamat malam, Mbak Agnes. Terima kasih sudah hadir. Saya juga menyapa di sini ada Pak Ahmad Zulkarnain dari Pensky, kemudian juga ada Mbak Ike dari datautama.net.id. Selamat malam Pak Ahmad, Mbak Ike, selamat malam. Terima kasih dan juga teman-teman dari Pens juga semuanya yang sudah hadir. Baik, saya pertama langsung ke Pak Yuda. Kokaro, komunitas kampung robot. Ini kegiatan apa? Kapan berdirinya? Kenapa begitu tertarik dengan keberadaan dari robot dan sebenarnya tujuannya apa sih? Ya. Jadi Kokaro ini dulu awalnya idenya kan dari ini keprihatinan pada ini apa anak-anak itu tidak ada tempat untuk belajar ya, terkait dengan teknologi gitu ya. Kalau zaman saya masih kecil itu kan ada di sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler elektronika dan semacamnya gitu ya. Nah ketika saya sudah lulus kuliah itu kan nggak ada itu. Nah, terus pengalaman ya ditambah dengan pengalaman ketika waktu kuliah dulu pernah ikut lomba robot. Nah dari situ kemudian ada ide ya dapat inspirasi untuk melakukan sosialisasi teknologi khususnya robot ini kepada anak-anak. Gitu. Itu yang mendasarnya dari situ. Sasarannya anak-anak ini berarti untuk usia berapa sih sebenarnya ketika kita bicara sasaran? Kalau mungkin melihat di video belakang dari Pak Yuda, bahkan dari kecil pun sebenarnya juga sudah bisa untuk meng-create sebuah robot. Iya, ya. Jadi saya secara khusus memang apa namanya sasarannya ke anak-anak yang saya sekolah ya. Gitu. Karena kalau yang di sekolah maksudnya ini berarti tingkat atau jenjangnya? Jenjang SMA ke bawah. Okay. Jadi kalau yang diseriusi oleh Kokaro di situ, karena pertimbangannya gini, kalau di perguruan tinggi itu kan sudah ada para pakarnya, seperti misalnya Pak Son, seperti ini ya. Tapi kalau yang sekolah itu kan belum. Nah, kita membawa teknologi ini ke jenjang sekolah itu supaya mereka punya kesiapan nanti ketika mereka naik ya, misalnya ke perguruan tinggi itu sudah punya gambaran, punya bekal. Oke, berarti ini berdiri dari tahun, ada dari tahun? Oh ya, kalau nama Kokaro sendiri baru akhir 2010, awal 2011 ya. Tapi, itu namanya aja? Namanya. Kalau komunitasnya sendiri? Ini sudah saya mulai sejak 2001. Oh, baik, dari sejak tahun 2001 ya. Sebentar sebelum saya ke Pak Son, anak-anak ini dilibatkan sejauh apa sih dalam pembuatan? Apakah anak-anak ini juga, ya mohon maaf karena kan ibaratnya kita berbicara tentang sebuah engineering gitu kan. Ini ilmu-ilmu yang mungkin sebenarnya belum bisa dimiliki oleh anak-anak. Nah ini keterlibatan dari anak-anak gimana? Ya. Anak-anak kita ajak mulai dari proses desain ya. Jadi sebenarnya beberapa ide itu murni dari anak-anak. Nanti kita membantu untuk merealisasikan itu. Jadi memang ada beberapa hal teknis itu kita orang dewasa yang mengerjakan, tetapi ide itu biasanya dari anak-anak. Gitu. Nah mereka kita tunjukkan cara merealisasikan idenya itu. Tapi juga ada yang beberapa itu memang dibuat oleh anak-anak sendiri, tapi dengan bahan-bahan yang lebih sederhana. Jadi misalnya dari kardus, dari gabus dan semacam itu. Oke, baik. Cukup menarik sekali Pak Son kalau kita bicara tentang keberadaan dari robotik ini ternyata bukan hanya dimiliki untuk yang dewasa begitu kan, yang mungkin secara tidak langsung untuk yang sudah
kuliah begitu, tapi anak-anak pun juga bisa dilibatkan. Ada tanggapan Pak Son? Iya, jadi terima kasih Mbak Agnes. Bahwa abad 21 itu dibutuhkan generasi-generasi yang kreatif, inovatif. Dan persoalan-persoalan abad 21 itu adalah persoalan yang kompleks. Begitu ya. Jadi anak itu mulai dari kecil harus sudah biasakan berpikir yang kompleks. Sesuatu yang kompleks itu sebetulnya sesuatu yang sederhana tapi banyak dan saling kait mengait. Begitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan dimulai dari anak-anak bahkan TK sekalipun itu memungkinkan, gitu ya. Karena kita bisa membedah dia menjadi sesuatu yang sederhana, dikait-kaitkan, kemudian menjadi sesuatu yang namanya robot, kan begitu ya. Ini kebiasaan yang saya kira perlu ditumbuhkan dari awal. Dan teman-teman banyak sekali ya, yang seperti Kak Karo ini yang terlibat banyak di dalam pendidikan anak-anak di bawah perguruan tinggi ya, berarti SD, SMP, SMA yang saya kira patut kita dukung. Tapi seberapa penting sih keberadaan robot kalau kita melihat apalagi tadi dikatakan ya abad 21 ke atas, seberapa penting keberadaan robot? Apa memang benar robot ini nantinya menjadi salah satu faktor utama dalam keseharian manusia? Kalau memang menghadapi 21, sebetulnya si abad 20 sudah mulai ya. Seperti kita lihat di Jepang, begitu banyak orang itu yang senior karena perbaikan kesehatan yang baik sehingga umur 70 itu masih muda kalau di Jepang. Umur 80 itu wah masih. Jadi artinya banyak orang yang sudah tua dia sendiri di rumah. Bagaimana itu ditangani oleh robot, mulai dari minum obatnya diingatkan atau mulai ngangkat anaknya kemana kan gitu ya. Orang tuanya ngangkat mau ke toilet atau dan sebagainya kan gitu ya. Itu sudah kelihatan, namanya service robot ya. Jadi kalau dari sisi robot memang iya, suatu saat itu menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang diperlukan, amat diperlukan gitu ya. Tapi saya tidak hanya melihat dari sisi ini saja, begitu ya. Bahwa seseorang yang menguasai teknologi robot, dia sudah terbiasa menghadapi sesuatu yang kompleks. Dia sudah terbiasa menganalisis. Maka dia kemudian dipakai untuk keperluan yang lain. Seperti contohnya AC ini. AC ini adalah teknologi robot yang dipakai. Ya ada sensornya, kemudian diukur oleh komputer, dibandingkan dengan set point yang diharapkan. Oh ini masih belum kurang dingin, terus didinginkan begitu. Itu adalah proses-proses yang ada di robot yang kemudian diterapkan di AC. Gitu. Mungkin memang secara tidak langsung ketika kita mengatakan robot saat ini mungkin adalah yang berbentuk seperti yang tampil begitu kan ketika mengatakan AC ataupun peralatan-peralatan lain yang notabene sebenarnya cara kerjanya pun juga adalah sama dengan robot, tapi orang tidak menganggap itu sebagai bagian dari robot begitu ya. Iya betul. Jadi itu saya kira tadi dikatakan bahwa ini penting sekali supaya dia itu bisa berinovasi ya. Tadi kalau misalnya ada kita hubungkan dengan misalkan dengan startup misalkan. Ya. Ini kita butuhkan bagaimana anak itu inovatif sehingga menghasilkan suatu ide-ide yang tadi ditonjolkan oleh Mas Arief ya, bagaimana mereka membangkitkan ide-ide. Nanti keluar sesuatu yang sama sekali tidak pernah dipikirkan orang gitu. Tapi prinsip robot bisa dipakai di situ. Baik, sisi inovatifnya di sana ya. Iya, tapi betul. Pak Yudo melihat bahwa ada banyak orang bingung dan hebohkah ketika kita bicara bahwa dunia milenium dan juga yang identik dengan teknologi ini? Ya memang kalau mungkin sekarang mungkin sudah nggak terlalu ya. Tapi ketika awal-awal saya dulu itu memulai kegiatan ini memang aneh. Gitu. Dan beberapa orang yang menyatakan ketidakpercayaannya membawa robot ini ke anak-anak dan bahkan alhamdulillah saya juga sudah mengadakan kegiatan sampai pelatihan-pelatihan ke desa-desa, artinya ke daerah-daerah yang memang agak jauh ya dari misalnya dari Surabaya jadi di Blitar, di sebuah desa di Blitar sampai ke di Pulau Karimun dan itu memang masih sesuatu yang aneh. Ya. Tapi setelah mereka mengalaminya, mereka jadi yakin bahwa kita bisa. Gitu. Aneh hanya karena belum terbiasa berarti ya. Tapi kalau sudah mungkin mengalami itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa dilakukan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi untuk Anda tentunya membahas terkait dengan robot dalam inovasi dan juga edukasi. Tetap bersama dengan kami di Teknovasi Tech to the Future.
kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa di Teknovasi, Tech to the Future. Baik, kita masih membahas terkait dengan robot dalam inovasi dan edukasi. Ada hal yang menarik ketika dikatakan bahwa robot dalam inovasi dan edukasi. Mungkin Pak Ason bisa membantu jelaskan. Edukasinya ini apakah di sisi hanya sekedar dalam bentuk perakitannya? Karena dia mengatakan kalau terlalu banyak robot maka akan membuat manusia ini semakin malas. Itu yang membuat Indonesia tidak segera masuk ke dalam dunia robotik, sama seperti mungkin Jepang yang lebih dulu banyak menciptakan banyak robot-robot, entah itu robot sebagai asisten rumah tangga dan segala macamnya. Iya, jadi kita ingat tahun 70-an ya, lama sekali. Di Bandung dulu itu ada pabrik IC yang berusaha minta izin sama pemerintah memakai robot. Karena ini IC, tidak bisa pakai manual ya, harus dengan robot, begitu ya. Pada waktu itu pemerintah kita semangat, wah jangan nanti tenaga kerja kita bagaimana, kan gitu ya. Pasti, iya. Ya ini namanya IC tidak bisa, apa namanya dirancang dengan tangan disolder begitu kan. Akhirnya terpaksa mereka hengkang ke Malaysia. Dan kita lihat sekarang Malaysia dalam bidang desain IC mereka maju, kan begitu ya. Jadi ya mungkin sama debatnya dulu dengan kalkulator, dengan word processor, apakah gitu ya. Wah nanti sekretaris itu udah ada kerjaan kan gitu ya. Tapi itu pada akhirnya sekretaris juga menggunakan itu dan gitu itu ya. lebih canggih kan gitu ya. Sehingga saya kira jangan perlu ditakutkan ya bahwa itu semua mesti ada pekerjaan-pekerjaan yang memang itu pantas untuk digantikan pada masanya kan gitu ya. Karena toh nanti akan kelihatan kalau misalkan kita membuat sesuatu yang membuat malas kemudian tapi tidak dibutuhkan, tidak ada orang beli kan gitu ya. Tapi pada saat itu memang dibutuhkan pembantu rumah tangga, ngepel misalnya sekarang sudah banyak kan gitu ya. Sekarang jadi membantu rumah tangga susah kan gitu ya. Oh kita ngepel beli 2 juta sudah bisa ngepel sendiri kemana-mana dia kan gitu ya. Dibutuhkan sekarang laris kan begitu ya. Tapi yang lain yang belum tidak akan muncul kan begitu ya. Oke, tapi setidaknya berarti bukan membuat malas karena itu juga toh harus ada kemampuan untuk mengoperasikan robot tersebut ya. Betul, jadi betul. tidak menggantikan secara Tidak akan sepenuhnya. menggantikan, iya. Oke, saya boleh minta sharing dari Pak Ahmad atau mungkin Mbak Ike ini sebagai pengamat juga. Posisi Indonesia sekarang ini kalau dengan kondisi robot ini seperti apa sih? Kalau saya melihat mungkin dari universitas-universitas yang mungkin mengadakan kontes-kontes robot begitu kan. Kalau dari pemerintah atau negara sendiri ini posisinya seperti apa? Mikrofonnya boleh dibantu digeser ke sana. Ini mau dikirim pakai robot juga boleh. Ya, makasih Mbak Agnes. Jadi kalau dari saya, saya sebagai pengelola salah satu lembaga inovasi atau inkubasi gitu ya. Dunia robot ini sangat menarik karena kalau kita ngomong dunia startup, inovasi teknologi sekarang ini yang banyak itu kan aplikasi, game, Android dan sebagainya. Kalau kita ngomong bisnis, sebenarnya kita justru harus melihat yang masih sedikit pemainnya. Ini kita belum masuk ke pemerintah tadi ya. Jadi saya masih ngomong sebentar masalah pemain startup bidang energi, bidang biologi, bidang kecerdasan buatan dan robot, ini pemainnya masih sedikit. Sehingga sangat menarik kalau misalnya teman-teman inovator itu bisa membuat robot yang berguna atau manfaat atau kalau dalam dunia bisnis bisa dijual. Bisa kalau sekarang ini kan lebih banyak robot dipakai di manufaktur atau di militer. Nah, bagaimana tantangannya bisa membuat robot misalnya tadi Pak Arief ya di dunia pendidikan. Ini kan juga menjadi peluang yang luar biasa kalau dikemas sedemikian rupa, pasarnya masih banyak.
dunia anak-anak, kemudian diedukasi dengan robot. Di dunia rumah tangga juga bisa. Kita alat untuk membersihkan rumah, untuk di dunia medis dan sebagainya masih banyak sekali hal-hal sederhana yang tadi dikatakan Pak Son itu sebenarnya kita berpikir memberikan solusi ya, kompleksitas menjadi penyederhanaan. Nah, kalau kami di dunia bisnis menantang sebenarnya bagaimana teman-teman inovator sekali lagi bisa membuat inovasi robot, kita akan bantu. Fasilitas di tempat kami lengkap. Jadi kalau misalkan kita ada bengkel untuk membuat misalkan PCB sampai 8 layers dan sebagainya, bengkel bahkan pendanaan kita juga bisa membantu menyiapkan. Bagaimana peran pemerintah? Pemerintah kalau dalam hal ini kalau saya belum tidak seberapa paham ya, dalam artian kebijakan-kebijakan konkret di teknologi robot. Yang jelas robot ini memang sudah secara tidak langsung sudah dipakai sama kita. Kita menggunakan mobil, kita di rumah menggunakan perangkat-perangkat kecerdasan buatan kan juga bagian daripada robot. Secara tidak langsung kita sudah menggunakan itu. Jadi dukungan pemerintah sebenarnya ya hanya kemudahan kita bagaimana misalnya ada solusi robot untuk medis misalnya. Bagaimana solusi itu bisa terdistribusi ke medis, dipercaya oleh dunia medis. Nah, pemerintah memberikan dorongan-dorongan itu. Atau nanti misalkan edukasi, bagaimana robot-robot ini bisa masuk di dunia pendidikan, memberikan jalannya, memberikan aturan-aturan mainnya dan sebagainya. Kira-kira sih kalau dari saya seperti itu. Tapi bukankah sebenarnya kalau kita melihat mungkin ketika ada kontes robot begitu ya, ada banyak sebenarnya untuk penemu-penemu yang mungkin bergerak secara inovatif untuk menciptakan robot-robot itu. Apakah mungkin Pak Ahmad melihat itu hanya sekedar satu gelombang yang datang silih berganti, dalam artian itu diciptakan hanya untuk kontes tersebut tapi tidak benar-benar difokuskan untuk jangka panjang atau gimana? Kontes itu tetap menjadi sangat perlu untuk stimulasi bagi dunia riset, bagi dunia kampus, bagi dunia yang pengembangan di robotika. Cuman kalau kita berkiblat ke Jepang, ke Eropa dan negara-negara maju lainnya, di sana bukan hanya untuk kontes, robot itu sudah mulai aplikatif, sudah bisa dijual. Tadi Pak Sen cerita masalah surfing di rumah, itu sudah ada memang, dan banyak robot-robot yang sudah bisa diimplementasikan atau bisa kita beli bahkan untuk membantu kita. Nah, di Indonesia lomba robot ya itu sudah sering, tiap tahun ada berbagai acara seperti itu. Tapi kan sekali lagi jangan sampai berhenti di tahap itu, selesai. Jangan cuma untuk lomba ya. Ya sayang sekali seperti itu. Jadi alangkah asyiknya gitu ya kalau ngomong bisnis itu bisa diberdayakan, kemudian bisa dijual seperti itu. Jadi manfaatnya juga lebih banyak. Mindsetnya dirubah ke arah sana. Mbak Eka mungkin ada tanggapan atau gimana nih kalau melihat robot dari penyedia data ini fungsinya akhirnya nanti gimana? Oh nggak mungkin ada tanggapan terkait dengan keberadaan robot khususnya mungkin di Indonesia atau mungkin Surabaya atau di Jawa Timur? Makasih Mbak Agnes. Kalau dari segi provider ya Mbak ya, kita kan penyedia jasa sebetulnya, jasa untuk teknologi informasi dan komunikasi. Nah harapannya juga kami bisa atau mengajak para inovator ini untuk terus bisa mengembangkan karyanya, tapi juga di dalam itu pun juga harus ada komunikasi data juga ya. Oh baik. Itu kan ada dari robot ini terutama ya. Ini kan pastinya kan juga butuh komunikasi data ya, Pak Arif ya, Pak Asam itu. Ya. Jadi nggak tergantung harus kita terus mengendalikan gitu kan. Mungkin pakai remote yang ada di bawah ini ya. Nah suatu saat kalau kita ini tidak di tempat, apakah kita juga bisa mengendalikan gitu? Kita kan pinginnya kita secara online kan. Sekarang kan ini kan serba online, aplikasi kan sudah ada. Meskipun jarak jauh berarti maksudnya ya? Iya. Jadi seperti kalau Mbak Agnes lihat film Surrogates
tahun 2009 gitu ya. Operator itu kan hanya mengendalikan saja ya, dia robotnya bisa keluar kemana-mana. Nah itu kan juga termasuk itu terkoneksi data juga seperti itu. Jadi nggak kalau bahasa teknologinya ya Mbak ya itu nggak aplikasi desktop gitu loh. Kita sekarang ini modal online. Dan sekarang kalau mau dibuat kayak sistem kesehatan, suatu saat kita meninggalkan orang tua kita di rumah, gitu kan? Nggak ada kita seperti yang Pak Sengen tadi itu ya, kita butuh jasa pembantu aja sudah susah. Nah kalau kita harus bekerja, apa yang harus kita perbuat dengan robot ini, gitu kan? Kita kan harus bisa online juga, robot itu kan harus bisa online komunikasi data juga. Nah ini yang perlu terus dikembangkan untuk inovator iya gitu. Baik Mbak Ika, sebentar saya ke Pak Yuda dulu. Ini terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Ika nih, pengendali data ini sudah masuk dalam beberapa rangkaian karya-karya dari teman-teman Pokaro atau gimana? Ya, kalau sampai ke jarak jauh ya itu belum. Tapi kalau dalam yang masih dekat-dekat saja sudah. Jadi misalnya ada yang mungkin mau didemokan di sini? Bluetooth atau yang pakai WiFi. Kalau yang itu nanti sudah pakai WiFi ya. Yang mana? Yang ini? Yang besar ini, ya, teman-teman Sekolah Robot Indonesia. Kalau yang ini sederhana, ini pakai Bluetooth, masih Bluetooth saja. Oh, kalau yang ini pakai Bluetooth ya? Ini sudah wireless ya. Tapi nanti ini sebenarnya kalau untuk anak-anak, level anak-anak masih sebagai semacam simulasi saja ya. Gitu. Prosesnya untuk sampai ke sana memang kita sudah mengajarkan seperti itu. Oh, ini berarti menggunakan ini WiFi ya? Iya, koneksinya pakai WiFi dan itu ada kameranya, ya di matanya memang benar-benar ada kamera dan datanya sudah dikirim ke laptopnya sana. Ya. Untuk berarti dari laptop itu bisa melihat ya? Mungkin bisa di shoot ke layar laptopnya. Boleh. Kelihatan dari kamera sana. Berarti yang tergambar di kamera berarti wajahnya Mbak Ika berarti ya? Karena matanya di sana. Kalau wajahnya Mbak Ika sama. Itu. Oh iya. Ya, ini berarti dengan menggunakan pengendali jarak jauh juga ya? Nah ini kan kalau sudah WiFi seperti ini sebenarnya nanti bisa tinggal di jaraknya dijauhkan gitu sudah lewat internet sudah bisa seperti ini. Menarik sekali. Pasan kalau yang seperti ini berarti benar-benar meminimalisir atau memudahkan pekerjaan untuk manusia itu sendiri. Iya, kan ada suatu keilmuan dalam bidang robotik yang namanya haptik ya. Haptik itu artinya misalkan sebagai contoh, seorang anak ingin berkomunikasi dengan ibunya. Ya. Itu bagaimana dengan menyentuh layar komputer, dia merasakan sentuhan anaknya itu, begitu ya, akan menyentuh di situ. Nanti meskipun suatu saat tidak berada di satu tempat yang sama ya. Jadi kita bisa buat, misalkan sebagai contoh adalah misalkan ada tangan yang bisa kita buat, terus kemudian anaknya dari sana juga punya tangan ibunya, kemudian meremasnya dan mengatakan sambil selamat ulang tahun ibu, kan gitu ya. Nah, remasan seperti ini, gerakan ini, itu akan dikirimkan otot itu, gaya-gaya otot itu dikirimkan jarak jauh, kemudian ibunya merasakan hangatnya genggaman dari ibunya, begitu ya. Jadi saya kira itu adalah ilmu yang juga sudah dikembangkan. Berarti ada sisi futuristik ya kalau kita bicara tentang konteks robot yang sekarang mendekati real. Iya, betul. Jadi banyak hal, jadi termasuk dalam bentuk robot yang utuh persis dengan anaknya. Terus biar ngobrol gitu, anaknya juga begitu, dia punya robot ibunya, dia ngobrol gitu dengan ibunya gini-gini, padahal itu semua adalah dengan robot semua, melalui data yang mungkin akan sangat besar ya kebutuhannya ya, tapi bahwa anak sama ibunya bisa dari jauh bisa ngomong, fisiknya persis, begitu ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak kami juga pernah melakukan penelitian bagaimana membuat emoticon di sini ya. Sehingga wajah kita itu kalau senyum, dia ikut senyum, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada kayak semacam sensor-sensor. Ada sensor-sensor di seluruhnya ini sehingga dia kelihatan bergerak dengan natural, kan gitu ya. Oke. Baik, kalau begitu sebentar saya dikasih kode untuk jeda, tapi nanti saya ada satu pertanyaan nih buat Pak Yuda. Ketika mungkin teman-teman Kokaro ini mengajak anak-anak untuk bergabung dalam dunia robotik, saya pengen tahu sebenarnya tanggapan orang tua gimana sih, karena juga kalau kita bicara dunia pendidikan ada yang mengatakan bahwa khawatirnya robotik ini justru akan membuat anak menjadi cuek dengan lingkungan sekitar, seolah-olah ini hanya dunia milik dia sendiri dan
ya hanya dia dan robotnya itu sendiri. Tapi nanti dijawab karena kita harus jeda dulu. Kami kembali saat lagi pemirsa, tetap bersama dengan kami di Teknovasi, Tech to the Future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa di Teknovasi, Tech to the Future. Baik, kita masih dalam robot, dalam inovasi dan edukasi 820-2015 kami buka di line telepon untuk Anda berpartisipasi. Sharing juga boleh karena tentunya dunia robotik ini juga menjadi salah satu bagian dalam dunia yang saat ini sedang kita lewati dan tentunya akan kita masuki secara penuh. Sebelum saya ke audiens, Pak Yuda, tadi pertanyaan saya adalah ketika mengajak anak-anak bergabung, tanggapan orang tua bagaimana? Karena secara pendidikan orang tua masih menganggap bahwa takutnya nih anak-anak menjadi cuek dengan sekitar, seolah asik bermain dengan kreasinya sendiri. Ya. Nah, jadi memang ada yang punya kekhawatiran seperti itu, tapi sebenarnya sebagian besar justru mereka antusias. Ya. Okay. Ada beberapa anak yang memang minta orang tuanya minta saya membantu menangani itu. Beberapa anak autis ada, ya, anak autis, anak disleksia ada, yang kebutuhan khusus ada. Tapi ada satu yang sebenarnya cukup menarik dulu. Waktu saya ngisi sebuah seminar, ada orang tua itu yang komplain, ya, karena kekhawatirannya. Jadi dia menganggap ketika anak-anak itu diajari dengan robot, maka akan membuat anak itu semakin kaku. Ya. Karena ini kan semuanya hal teknik, ya, yang orang teknik itu biasanya kaku-kaku gitu ya. Kayak saklek, tidak ada rasa yang lebih luas gitu ya. Terus faktor sosialisasi ya, itu juga kurang. Nah, jadi dia dulu nyontohin seperti ini kan, kalau misalnya ini kan harus semuanya harus secure, harus namanya. Nah itu, justru waktu itu saya katakan kalau di sini kita bukan justru mengarahkan ke situ, tetapi robot ini ya, ini kan sebenarnya sentuhan dari berbagai keahlian. Sentuhan dari berbagai keahlian. Benar. Jadi maksudnya begini, robot ini bukan sebuah, atau kalau boleh dikatakan ilmu itu bukan ilmu yang berdiri sendiri gitu ya. Jadi kalau di anak-anak itu saya menyederhanakan, ada keahlian di bidang mekanik, ada keahlian di bidang listrik, elektronika dan komputer gitu. Dan itu mungkin bukan keahlian dari satu orang, tapi dari beberapa orang yang kemudian bekerja sama membangun sebuah robot. Nah, sehingga justru disitulah ada kerjasama. Ya. Jadi seperti contoh ini robot yang paling sederhana yang kita buat ya. Ini saja sudah menunjukkan bahwa ini karya dari beberapa orang. Ya. Artinya ada yang bagian mendesain, jadi ini gambarnya digambar lewat komputer dengan software desain, terus kemudian ada yang bagian elektronik, dia menyolder gitu, ya. Ada yang kemudian nanti biasanya dalam satu tim anak itu memang kita bagi, ya, mereka ada yang bagian. Dan ketika kemudian kita praktekkan misalnya dalam lomba, maka biasanya orang yang nyetir ya itu drivernya itu orang yang berbeda. Oh, jadi berbeda. Ini bisa dijalankan juga ya? Jadi ini biasanya saya pakai untuk pengenalan pertama. Ini konsepnya hanya konsep on off saja ya. Jadi ini maju mundur ya. Jadi ini kombinasinya bisa seperti ini. Ya, jadi ini untuk mengambil barang ya dan membawa ya. Jadi yang ini sederhana, hanya on off, nggak ada, misalnya ini belum sampai ke ada kecerdasan, ini belumnya. Nah, kemudian biasanya setelah ini baru kita ajak anak-anak itu naik
mulai pengenalan komponen yang elektronik yang sudah istilahnya autonomous ya. Jadi ini kan masih manual. Autonomous misalnya seperti yang ini sederhana, hanya terdiri dari beberapa komponen. Ini menggunakan sensor cahaya ya. Jadi dia akan berjalan mengikuti cahaya Sensor misalnya cahaya. Ini berarti. Nah, nah. Oh iya, jadi dia bisa jalan. Jadi dia kita bawa ke kanan atau ke kiri, nanti dia akan Oh, baik. Jadi Itu. sensor cahaya ini gitu ya. untuk mengantarkan anak-anak ke tahap yang lebih lanjut, ada elektronikanya gitu. Sampai ke nanti tahap yang sudah ada programming seperti ini. Kalau yang ini Sudah ada programnya, jadi ini kita pakai modul biasanya yang open source, yaitu kita memilih Arduino yang open source. Ini sudah pakai program, jadi ya ini berjalan, nanti dia bisa menghindari apa kalau ada sesuatu di depannya, dia akan menghindar. Seperti itu. jadi di program kalau memang ada hambatan di depan dia akan berbelok berarti ya. Menggunakan sensor jarak. Jadi dalam programming ini sebenarnya yang kita katakan kepada anak itu adalah logika berpikirnya. Gitu. Jadi mereka Jadi membuat anak lebih luas sebenarnya ya, bukannya serta-merta hanya kaku. Justru mereka kita berikan opsi ya. Ketika ada sesuatu terjadi seperti ini, maka dia harus bagaimana? Ada beberapa pilihan berdasarkan kondisi yang mereka temui, sehingga yang kita harapkan justru anak-anak itu malah lebih luas tadi itu, jadi tidak kaku. Kreativitasnya terus dibangun ya. Ini tadi satu yang gede ini apa ya? Ini hampir sama, cuma ini masih di remote ya, masih remote pakai ini remote-nya ya. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan yang ini. Ya. Kalau ada hambatan juga begitu? Jadi dia ini kemarin untuk lombanya memungut sampah sebenarnya. Cuma ini tadi sudah saya cek remote-nya ini agak error gitu. Oke, Jadi, baik. Ada problem-problem. Nah, nanti mungkin bisa dicoba, nanti mungkin Pak Son yang akan menjelaskan terkait dengan error-error yang ada di dalam robotik itu, mungkin yang juga membuat mungkin minatnya masih sedikit begitu kan, ketika oh ini canggih tapi mungkin ada beberapa menit kemudian tiba-tiba robot ini error. Nah, itu nanti dijawab, tapi saya ke audiens dulu. Silakan dari teman-teman fans yang mau tanya. Bapak silakan Pak, monggo. Dengan Bapak siapa? Nama saya Aditya Prapanca dari UNESA. Monggo silakan. Saya tertarik dengan dunia robot ya. Yang saya mau tanyakan ke Pak Son ini. Apakah ada maksudnya tim peneliti yang mengarah ke pembuatan seperti robot Terminator mungkin? Jadi seperti seolah seperti manusia tapi lebih bahkan dari manusia, lebih mungkin lebih kuat atau lebih pintar mungkin. Apakah sudah ada? Kalau mungkin sudah ada, kira-kira sampai mana perkembangannya? Mungkin di Jepang atau mungkin negara lain sudah ada, mungkin mendekati lah seperti robot Terminator. Mungkin ke Pak Son. Itu saja. Terima kasih Pak Son. Monggo menjawab lebih dulu. Terima kasih ya. Mungkin kalau di Terminator itu memang lucu ya. Terminator saya lihat itu tahun berapa ya? Dalam tahun berapa itu? Saya lihat programmingnya kan ditunjukkan di movie-nya itu kelihatan pakai bahasa assembly yang saya tahu betul gitu ya. Pakai assembly pada saat itu tapi dengan kemampuan yang seperti itu, tidak mungkin gitu ya. Tapi karena film ya tenang aja kan gitu ya. Kita tahu bahwa itu mungkin kita bisa nyampe sana, berarti enggak ya Pak ya? Itu benar-benar murni film ya? Iya film. Tetapi apa namanya bahwa dalam sekarang itu mengarah ke sana sudah ya. Jadi misalkan power assist misalkan sebagai contoh itu beberapa fungsi-fungsi sebagai orang tua misalkan ya. Ini ditaruh apa namanya motor di sini, ditaruh motor di sini, ditaruh motor di sini. Sehingga seorang kakek gitu ya bisa mengangkat apa namanya istrinya gitu ya, mau pergi kemana gitu. Karena di sini semua dikasih itu. Ada kekuatan tambahan. Kekuatan tambahan di sini, di sini kan gitu ya. Film Iron Man berarti ya. Iya, seperti itu. Jadi itu bisa dipakai. Kalau saya tahu betul itu di Jepang sudah 3-4 tahun lalu sudah dikembangkan gitu ya. Di Amerika itu banyak dipakai di militer gitu ya. Bagaimana seorang militer bisa mengangkat beban 120 kilo gitu ya. Kan dia harus banyak mengangkut peralatan perang kan gitu ya. Itu bagaimana dia bisa mampu apa namanya mengangkat
benda yang berat kayak gitu ya, maka di sini diberi tambahan-tambahan sehingga dia tidak merasa lari dengan cepat dan sebagainya. Jadi saya kira itu sudah mengarah ke sana. Ya, terima Nah, kasih. terus kalau kita bicara tentang error nih, Pak Zon, apakah itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin peminat ataupun juga yang melirik robotik ini tuh sedikit begitu kan, ibaratnya oh ini tuh juga masih trial and error, oh ini tuh juga hanya sekedar satu kreativitas yang sesaat karena mungkin nanti juga ya nggak lama juga akan error lagi gitu. Sebenarnya tingkat errornya robotik ini seperti apa sih? Kalau kita bicara robotik ya, apa namanya, bahwa kalau kita bergerak dalam bidang robotik, yang namanya error atau kesalahan dalam membuat atau ketika sudah selesai dibuat dan sebagainya, terus kemudian atas error dan sebagainya, itu adalah kalau bahasa Jawanya itu adalah segojangan nih, gitu ya. Jadi itu tidaklah membuat mereka putus asa. Karena paling tidak ya mahasiswa saya misalnya gitu ya, kita sudah terbiasa. Sebentar lagi ini saya juga akan pulang ke lab, diskusi dengan mereka membuat robot dan sebagainya. Biasanya rapat sampai jam 12 malam, jam 1 itu biasa gitu ya. Untuk mengenang bagaimana kalau ada error-error seperti itu. Kenyataan bahwa apa namanya seperti contohnya lomba robot ya yang tingkat mahasiswa ya di mana Mas Arief ini juga pernah ikut dulu di Osaka. Jadi lomba itu pada awalnya tahun 93 itu yang mendaftar itu 3 perguruan tinggi di Indonesia ini. Yang lainnya menolak. Kenapa? Tidak punya uang. Saya kasih uang kata gitu. Ada mau alat, saya kasih alat gitu dan sebagainya. Tapi yang daftar cuma 3, Mbak ya. Sekarang Indonesia harus dibagi menjadi 5 divisi. Wow. Karena saking banyaknya. Berarti Kalau tidak, sudah banyak. iya, jadi artinya bahwa tadi error menyebabkan kemudian orang putus asa. Tidak begitu. Yang justru ada tumbuh ya, apalagi teman-teman ini bergiat di SD, SMP, SMA, tambah menumbuhkan begitu udah perguruan tinggi langsung ikut lomba gitu. Begitu ya. Baik, jadi itu justru akan lebih membuat semangat ya. Tapi nanti mungkin juga Pak Yuda akan bisa cerita susah nggak sih nyari bahan-bahannya seperti ini, dan juga mungkin kita lebih mengarah karena ini kan hak cipta. Kreativitas yang mungkin katakanlah ini masih belum banyak pembenahan, khawatirnya belum selesai dibenahi, ternyata udah ada yang mendaftarkan lebih dulu. Ini kan juga menjadi problem ya buat teman-teman dari Bukaro dan juga mungkin fans. Tapi saya ke ini dulu, boleh ada mau pertanyaan lagi? Silakan sebelum nanti kita jeda dulu. Oke, nggak ada dari teman-teman? Oke, baik, kita akan jeda dulu. Kami kembali saat lagi pemirsa, tetap bersama dengan kami di Teknovasi, Tech to the Future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa di Teknovasi, Tech to the Future. Dan menarik sebenarnya kalau kita bicara robotik, ibaratnya saya tidak bisa merakit sebenarnya, tapi setidaknya dari pertunjukan yang tadi sudah ditunjukkan, ini cukup membuat saya jatuh hati untuk bisa memainkan. Dan mungkin juga kalau memang saya punya kemampuan, saya ikut juga dalam gabungan dari teman-teman Kokaru. Tapi susah nggak sih Pak Yuda untuk bisa merakit, termasuk juga mencari bahan-bahannya? Import kah? Atau kita bisa menggunakan bahan seadanya? Karena kalau saya melihat di sini mungkin ada beberapa komponen-komponen yang sebenarnya simpel ya, mungkin ada dari kayu-kayu atau kardus yang bisa dikatakan daur ulang atau recycle pun juga bisa dilakukan di sini. Ya, memang salah satu kendala kita tuh bahan. Seperti tadi di awal dijelasin Pak Son, ketika dulu ada pabrik IC mau buka itu ya, dan sekarang memang semua IC impor ya, ya kan gitu saja. Jadi banyak komponen itu akhirnya impor, bahkan komponen yang sederhana. Itu mahal berarti ya untuk ibarat kita menginvestasi. Ya kalau untuk yang model kecil-kecil gini sebenarnya nggak seberapa, tapi kalau yang untuk besar dan
spesifikasinya lebih tinggi, nah itu memang butuh yang mahal. Nah itulah sebenarnya strategi Kokaro untuk sosialisasi teknologi robotika ini. Kita memilih hal yang sederhana, jadi fokus kita itu pada konsep. Ya. Nah, contohnya seperti yang robot ini tadi, ya, ini sengaja kita pilihkan yang sederhana komponennya dan bahannya juga sederhana. Ini ada pakai stick es krim seperti ini. Ini motornya dipakai motor yang sangat umum di toko-toko kecil pun ada. Ya. Jadi semua komponen ini sengaja dipilih yang mudah didapatkan. Jadi misalnya tipe transistornya itu semuanya di toko di desa-desa pun ada. Gitu. Tinggal nanti bagaimana membuat kerangkanya ya untuk kreativitasnya. Nah dan misalnya kalau di Kokaro ada kita punya istilah kalau untuk belajar memahami konsep kita nggak perlu yang mahal-mahal. Tapi kalau memang kadang-kadang kebutuhan lomba itu memang butuh spek yang tinggi. Ya, itu karena baru untuk tampilan ya. Baru itu kita alokasinya dana lebih besar. Tapi kalau untuk sekedar belajar maka kita pakai apa yang ada. Baik, kalau begitu Pak Son, kalau bicara tentang hak cipta, ini mungkin nanti ditanggapi sebentar, ada penelpon. Halo, selamat malam. Terputus 820-2015 di segmen terakhir untuk Anda Pak Son, monggo. Kita bicara hak cipta karena ini juga karya anak bangsa. Ini kita sudah bisa bicara itu belum ya? Ya, saya kira banyak sekali yang karya cipta teman-teman ya, mulai dari yang saya lihat di lomba-lomba robot itu banyak sekali yang sebetulnya bisa didaftarkan kan begitu ya, sebagai hak cipta. Karena jangan kita sampai mengulangi tragedinya Tempe kan begitu ya, sampai didaftarkan orang lain. Jadi sebetulnya banyak sekali ya, dari hal mekanik-mekanik misalkan tadi itu ya. Mungkin kalau seperti ini sudah lama teknologi, tapi misalkan ada pemegang-pemegang mekanisme bagaimana dia memegang suatu benda kan gitu ya, mekanisme geraknya, juga programmingnya, itu banyak hal yang bisa untuk didaftarkan dan itu menjadi potensi kita juga. Gitu ya. Oke, baik. Kalau yang ingin gabung ke Kokaro? Ya, kita punya laman di Facebook. Biasanya kita komunikasi di situ ya. Boleh disebut Facebooknya? Kokaro gitu aja atau? Komunitas Kampung Robot. Itu websitenya kamungrobot.net. Kemudian kita sudah punya semacam cabang atau mitra itu di beberapa kota. Di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Sumatera juga ada. Baik, kalau begitu. Ada dari audiens yang ada yang mau bertanya lagi di segmen terakhir? Kalau enggak, mungkin Pak Ahmad dan juga Mbak Ika ada yang ingin ditambahkan, sharing terkait dengan penjelasan-penjelasan di awal. Mungkin lebih ke arah harapan juga kalau dari Pak Ahmad dan Mbak Ika seperti apa? Mikrofonnya boleh dibantu digeser. Harapan untuk perkembangan robot di Indonesia. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami dari sisi dunia startup ya, kami berharap semakin banyak menciptakan robot yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Kita kalau kemudian mengejar yang ada di Jepang, Eropa mungkin masih jauh ya. Misalnya di pertanian kita, bagaimana misalnya bercocok tanam atau padi itu dipanen dengan lebih cepat. Itu sudah ada memang teknologi-teknologi robot yang digunakan. Cuman efektivitasnya tetap harus dilakukan. Jangan khawatir masalah kemudian tenaga kerja berkurang yang disampaikan Pak Sen tadi, itu tidak mungkin terjadi. Atau di perikanan misalnya, bagaimana menciptakan robot yang bisa mencari ikan tuna misalnya, atau mencari jadi hal-hal yang memang dibutuhkan. Jadi menciptakan robot membuat tahu goreng misalnya, itu mungkin tidak dibutuhkan, tidak usah dijual, tidak laku nanti. Jadi sesuatu yang membantu masyarakat itu pasti akan bisa laku pasar kalau dari kami. Jadi nilainya robot memang besar, makanya itu kami bilang di awal tadi, ini butuh investor yang besar juga, dan investor yang melirik dunia ini banyak sekali. Kalau itu teknologi baru, artinya sesuatu yang manfaat untuk Indonesia aja. Kalau kita mau bersaing global mungkin masih jauh. Saya kira itu. Baik. Baik. Terima kasih.
sebagai pengharapan ya Mbak Agnes ya, karena saya juga sebagai orang tua. Mudah-mudahan ya untuk di dunia edukasi anak sekolah dasar itu juga bisa membantu kreativitas anak-anak seperti itu, dan sosialisasi juga. Terus kalau bisa gitu kan, karena ini kan banyak media-media semua kan, bukan kita ingin mengdigitalisasikan gitu enggak ya, tapi paling enggak bisa nggak sih untuk mengedukasi apa ya, budaya Indonesia ini nggak hilang gitu. Itu terutama itu ya. Jadi kita tetap berinovasi, jangan sampai kalah sama luar, tapi tetap mencerminkan kultur budaya Indonesia seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Saya sudah dikasih kode karena kita juga kehabisan waktu. Nanti Pak Son satu, kemudian juga dari Pak Yuda yang nanti akan memberikan satu statement penutup. Pak Son, lebih dulu apa yang mungkin diharapkan, termasuk kalau kita bicara ancaman-ancaman kan, kalau mungkin dunia internet atau apapun itu kan hijack ataupun juga hacker-hacker begitu kan. Kalau robot ini juga ada ancamannya nggak sih? Ya, terima kasih ya. Jadi yang jelas bahwa semua itu mesti mengandung manfaat, ada ancaman. Air putih saja kalau kita minum 1 galon ya bisa mati kan begitu ya. Apalagi robotik kan gitu ya. Jadi suatu saat, makanya itu kan ada hukum dalam robotik kan, misalkan gitu ya. Ada 3 hukum dalam robotik yang misalkan kalau dia tidak akan membunuh dirinya sendiri kan gitu ya, dan sebagainya. Itu ada etikanya. Nanti kita akan menghadapi masalah etika robot itu ya kan gitu ya. Suatu saat kalau robot makin canggih, kemudian kita jatuh cinta sama robot, bagaimana nih fikihnya bagaimana ya? Nah, itu ada tambahan lagi tantangan kalau jatuh cinta dan sebagainya. Berat ya Pak ya kalau kayak iya, gitu ya. tapi kita tidak usah takut dengan itu. Insya Allah mengenai ancaman itu ya bisa sekali bisa saja ya. Sebagai contoh misalkan ada orang tua punya anak, dia komunikasi melalui robot gitu ya, kemudian ada hacker yang kemudian membunuhnya gitu ya dengan menghijack ya robot itu. Misalkan seperti itu. Tapi kita terus apakah terus takut karena itu? Ya tidak. Saya kira tidak masalah. Tetap berani untuk berinovasi, Ya, karena ini juga berinovasi. akhirnya juga untuk edukasi dari semuanya ya. Betul, Terima betul. kasih Pak Son. Pak Yuda, Pak Akhir. Ya, sesuai dengan misi awal ya, ketika saya mendirikan komunitas robot ini, saya ingin mensosialisasi ya, dan sebenarnya fokus pekerjaan di Kokaro ini sebenarnya mengedukasi, dan yang kita ambil manfaat dari anak-anak itu kita ajari robot ini sebenarnya bukan sekedar anak itu bisa atau mahir nanti bikin robot ya, karena bagi kami sebenarnya kan secanggih-canggihnya robot buatan anak-anak itu masih mainan. Nah, kami punya cita-cita yang lebih tinggi dari itu, yaitu apa? Mengajarkan proses. Ya, jadi karakter yang nanti akan terbentuk pada diri anak-anak itu dengan proses, dengan media pembelajaran robotika ini. Nah, dari situ sebenarnya terbuka banyak peluang, seperti tadi juga sempat disebut sama Pak Ahmad tentang startup. Jadi kita ini masih kekurangan banyak sekali media ya. Robot ini sebagai media untuk pembelajaran. Jadi banyak modul yang ada ini kan sebenarnya produk dari luar negeri. Jadi kita butuh kerjasama dari semua kalangan, semua komunitas ya, para maker gitu istilah kami di ini, untuk bagaimana melakukan sosial ini lebih giat lagi, sehingga nanti karakter dari generasi kita ini akan terbentuk semakin produktif dan konstruktif. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Yuda, Pak Son, terima kasih. Mbak Eka, terima kasih. Pak Ahmad, terima kasih. Seluruh audiens dari teman-teman pers dan juga Bapak, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah di play, karena tadi produser sempat nanya di pertanyaan terakhir kalau presenternya suka robot apa. Makanya saya minta tolong untuk di play nih sebelum kita tutup acara, karena suka robot yang ini ya. Dan tentunya saya juga suka kalau misalnya makin ada banyak lagi anak-anak bangsa yang terus berkreasi dalam menciptakan inovasi-inovasi baru khususnya dalam hal robotik, karena ini juga larinya juga nanti adalah untuk tujuan edukasi. Saya Agnes pamit, terima kasih kebersamaannya. Inilah Teknovasi, Tech to the Future.
kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost-efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point.